Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya Cahya Buana dalam pembelajaran nahwu dan aplikasinya di dalam bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-jumlatu al-ismiyatu. Masih membahas tentang pola kalimat dengan uh, mubtada atau isim yang diawali dengan isim, ya, dengan isim. Bagi yang bertanya apa yang dimaksud dengan isim, silahkan melihat kembali pada pembahasan yang pertama dan yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan fokus pembelajaran atau kajiannya pada khobar jumlah fi'liyah, yaitu predikat yang menggunakan kalimat fi'liyah, yaitu menggunakan kata kerja. Di bawah ini ada judul yang saya beri nama Al-Ansyitatu, kegiatan fil baiti, di rumah, atau aktivitas yang ada di rumah. Artinya kosakata yang akan digunakan nanti dalam contoh-contoh yang ada kaitannya dengan kegiatan aktivitas atau aktivitas yang ada di rumah. Baik, sebagaimana biasanya pada pembelajaran ini kita memiliki 4 unsur yang akan digunakan dan terintegrasi. Yang pertama adalah qawaid. Qawaid adalah kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab atau secara simpelnya adalah nahwunya. Yang kedua adalah mufrodat, adalah kosakata yang akan kita gunakan di dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah ini, nahwu ini. Nah, mufrodat tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang akan digunakan terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang ada di rumah. Yang ketiga adalah kita akan mengaplikasikan qawaid ini, nahwu ini, dan juga mufradat ini di dalam kalimat. Tentu saja contoh-contoh kalimat yang akan digunakan sesuai dengan teori nahwu yang sekarang sedang dipelajari. Yang keempat adalah kita akan mengi'rab. Mengi'rab itu adalah memahami posisi sebuah kata di dalam kalimat. I'rab yang akan disampaikan di sini tentu saja tentang mubtada dan khobar jumlah fi'liyah. Baik, ini untuk murojaah kita masih membahas tentang al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu pola kalimat ismiyah. Yang disebut dengan mubtada, di awal kalimat subjeknya namanya mubtada dan predikatnya disebut dengan khobar. Yang pertama kemarin sudah kita pelajari adalah khobar dari khobar mufrad, artinya mubtadanya adalah isim dan khobarnya juga adalah isim. Nah, yang kali ini kita akan pelajari akan tampak di sini. Ya, jadi ini adalah khobar sebagaimana pada pertemuan ketiga. Nah, ada beberapa jenis khobar, namun kita akan simpulkan menjadi 5 jenis khobar ini. Jenis khobar yang kedua, jenis khobar yang pertama adalah khobar mufrad, yaitu isim yang dijelaskan dengan isim kembali. Nah, yang kedua adalah khobar jumlah ismiyah. Nah, khobar jumlah ismiyah ini karena belum selesai pembahasan tentang jumlah ismiyahnya, maka lengkap kepada khobar jumlah fi'liyah. Nah, saat ini kita akan fokus membahas pada khobar predikat dari jenis ketiga, yaitu khobar jumlah fi'liyah, dijelaskan dengan kata kerja. Mengapa kemudian jumlah ismiyah ini dikebelakangkan? Karena dia ketika ini khobar sudah selesai semuanya, baru akan kembali kepada jumlah ismiyah. Nah, ini memahaminya nanti setelah selesai. Baik, kita lanjutkan pembahasan rumusnya. Pada rumus ya, ini adalah rumus jumlah ismiyah dengan khobarnya jumlah fi'liyah. Rumusnya tentu saja mubtada ismun, mubtadanya dari isim. Kemudian isim ini dijelaskan dengan khobar tapi dengan jumlah fi'liyah, dengan kata kerja. Mengapa tidak fi'il saja khobar fi'liyah? Tidak, karena di dalam khobar ini ada terdiri dari sebuah kalimat lagi. Kita berikan contoh, ada 2 jenis nih, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang pertama adalah cukup dengan kata kerja dan fa'il dengan subjek. Contohnya,
Asobiyu, anak bayi itu. Nah, kemudian dijelaskan dengan yang warna merah ini. Yanamu tidur fi ghurfatin naum di ruang tidur. Yanamu ini adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, di dalam yanamu ini secara tersirat ini masuk adalah fa'ilnya. Ada fa'ilnya. Siapa fa'il yang tidur? Tentu saja dia adalah domir yang kembali kepada asobi ini. Ya, jadi di dalam yanamu ini ada ada fa'il yang kembali kepada asobi. Nah, ini cukup dengan fi'il dan fa'il, maka disebutlah dengan jumlah fi'liyah. Karena kenapa? Karena di dalam yanamu bukan hanya fi'il, tetapi di sini juga sudah ada fa'il. Fa'il adalah subjeknya yang kembali kepada asobi. Yang tidur siapa? Asobi. Maka di dalam yanamu kembali saya ulang adalah jumlah fi'liyah. Tetapi ini adalah cukup dengan fi'lun wa fa'il, kata kerja dan subjeknya saja yang menjadi penjelas. Lalu ada juga jumlah fi'liyah yang membutuhkan kepada objek. Maka rumusnya adalah fi'lun, kata kerja, fa'ilun, dan maf'ulun bih. Fi'il, predikatnya, kata kerjanya, fa'ilun, subjek pelakunya, maf'ulun bih adalah objeknya. Nah, ini ada jenis contohnya di bawah. Al-waladu, anak laki-laki itu yusaidu walidahu, membantu walidahu, bapaknya, ayahnya. Maka yusaidu ini adalah fi'il, kata kerja. Fa'ilnya mana subjeknya? Tentu saja di dalam yusaidu ada kata al-walad, kepada al-walad sini. Maka ini ada domir yang kembali kepada al-walad. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Walidahu adalah maf'ulun bih objeknya. Jadi ada dua jenis, bisa saja dijelasin oleh jumlah fi'liyah yang hanya terdiri dari fi'il dan fa'il yang disebut dengan intransitif, yaitu yang tidak memerlukan objek, atau fi'lul lazim. Biasanya kalau dalam nahwu ya, nanti bisa dijelaskan, nanti ada pembagiannya. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang memang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Kata kerja, lalu subjeknya, lalu ada objeknya di sini. Nah, inilah contoh jumlah ismiyah yang khobarnya adalah dari jumlah fi'liyah. Ada beberapa kosakata yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya tentang beberapa kegiatan aktivitas yang ada di sekitar rumah. Al-af'alu adalah kata kerja fil bait, di rumah. Pertama adalah nama, yanamu, nam. Nama adalah fi'lul madhi, kata kerja masa lampaunya. Yanamu fi'lul mudhari, kata kerja saat ini present. Dengan nam ini adalah fi'il untuk memberi, fi'lul amri, fi'il untuk menyuruh, ya, memerintah. Artinya adalah tidur. Maka nam, tidurlah, ya. Berikutnya adalah istaiqozo, yastaiqizu, istaiqiz. Ini ada apa namanya? Istaiqiz, ada ya yang tertinggal, ya. Istaiqozo, yastaiqizu, istaiqiz, ya. Ini artinya bangun, bangun. Istaiqozo, bangun. Bangun ini adalah untuk fi'lul madhi, masa lampau. Yastaiqidu fi'lul mudhari untuk masa sekarang. Istaiqiz adalah bangunlah, ini fi'il amar, menyuruh, ya. Berikutnya tasala, tasilu. Ini fi'lul madhi, masa lampaunya yaktasilu fi'lul mudhari, yang sekarang iktasil fi'lul amar, untuk artinya adalah mandi. Ini perhatikan perbedaan yang sini dengan yang sini. Iktasala mandi, gosala yagsilu, iksil mencuci. Ya, jadi kalau yang iktasala yagtasilu tidak perlu objek, kalau gosala yagsilu membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Contoh berikutnya adalah nadzofa, yunadhifu, nadhif. Jadi membersihkan artinya, ya, nadzofa, yunadhifu, nadhif, membersihkanlah.
Selanjutnya jalasa, yajlisu, ijlis. Artinya duduk. Kanasa, yaknusu, uknus. Ini adalah menyapu. Syahada, yushahidu, syahid. Menonton. Tobakho, yatbuhu, utbuh. Memasak. Rattaba, yurattibu, rattib. Merapikan. Tanawala, yatanawalu, tanawal. Makan. Sa'ada, yusa'idu, sa'id. Membantu. Silahkan dihafalkan. Berikutnya adalah, ini mudah-mudahan terlihat ya tulisannya. Oke, contoh yang pertama adalah Muhammadun. Ini subjeknya mubtadanya Muhammadun. Jangan lupakan Muhammadun adalah mubtada subjeknya. Jadi kita akan memberikan topik utama pada Muhammad. Ini subjek utamanya. Muhammadun kemudian dijelaskan dengan yastaikizu yang dimerahin ini. Yastaikizu sebagaimana kita tahu adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari artinya bangun. Muhammadun mubtada, yastaiqidu adalah khabar. Mubtadanya yang menjelaskan kepada Muhammad. Nah, khabarnya menggunakan kata kerja. Khabar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena di dalam yastaiqidu ini selain kata kerja, dia juga sudah ada fa'il. Sudah ada subjek. Siapa pelaku yastaiqidu yang bangun? Ya Muhammad ini. Maka disebutlah dengan khabar jumlah fi'liyah. Yastaiqidu minan naumi dari tidur fisaati pada jam fisaati robiati pada jam 4 sobahan pagi hari. Yang contoh yang kedua adalah ukhti as-sogiratu. Ukhti adalah saudara perempuan saya. As-sogiratu yang kecil maksudnya adik perempuannya. Tagtasilu, perhatikan kalau Muhammadun pakainya yastaiqizu, depannya pakai ya. Yastaiqizu untuk fi'il mudhari. Ukhti as-saghiratu, adik kecil perempuanku, adik perempuan kecil. Tagtasilu pakainya bukan yagtasilu tapi tagtasilu. Ini untuk perempuan. Tagtasilu fil hammam. Ya, di mandi di kamar mandi. Jadi ukhti mana khabarnya bukan as-saghiratu. Tetapi ukhti as-saghiratu ini ada satu kemasan mubtadanya ukhti as-saghiratu adalah kata atas sifatnya. Jadi yang saudara perempuan kecilku. Tagtasilu. Nah inilah tagtasilu ini adalah khobar jumlah fi'liyah. Dijelaskan mandi fil hammam di kamar mandi. Selanjutnya al-waladu, ini adalah mubtadanya, subjek utamanya, dijelasin oleh kata yagsilu asnanahu, menyikat giginya. Nah, yagsilu asnanahu ini adalah khobar jumlah fi'liyah. Karena al-waladu dijelaskan oleh yagsilu, kata kerja, fa'ilnya kembali kepada walad, dan asnanahu adalah objeknya, maf'ulun bihnya. Contoh berikutnya, perhatikan al-waladu ini adalah laki-laki ya. Kemudian yagsilu bukan tagsilu. Nah, sedangkan al-khodimatu pembantu perempuan pakainya tak nusu menyapu al-bilata. Dia menyapu lantai. Nah, ini adalah pola taknusu ada fa'il. Subjeknya siapa ya al-khodimah ini? Jadi maka disebutlah dengan khobar jumlah fi'liyah. Contohnya akan kontras ini kita kontraskan ya contohnya. Al-jaddu kakek, nih laki-laki pakai yajlisu, duduk. Nah, pakai ya, yajlisu amamal baiti depan rumah. Wal jaddatu, nah sekarang nenek. Tusyahid pakainya tu bukan you. Tusyahidu at-tilfaza, menonton televisi. Yang sini adalah yajlisu, fi'il yang tidak memerlukan objek. Kalau sini ada memerlukan objek. Oke. Contoh berikutnya kita jangan ke bawah dulu, kita ke sebelah sini. Hazihil at'imatu yang menjadi subjek utamanya mubtadanya adalah hazihil at'imatu. Bukan hazi at'imatunya. Kalau hazihi at'imatun itu adalah mubtada dan khobar. Tetapi hazihil at'imatu ini adalah mubtadanya isim isyarah. Hadil at'imatu dijelaskan dengan tobakhat ha ummi. Tobakhat memasak haknya kepada atimah ini ummi ibu saya.
Ummi adalah fa'ilnya langsung, bukan hasil at'imah. Tetapi yang memasak adalah Ummi. Jadi makanan ini dimasak oleh ibuku. Ya. Nah, ini menggunakan fi'lul madhi. Tobakho. Tobakho yatbuhu. Al-ghurfatu, nah kamar, kemudian dijelasin oleh apa? Nah, oleh jumlah fi'liyah, struktur kalimat nadzafaha al-khadim, dibersihkan oleh pembantu laki-laki ini. Al-malabisu fil khizanati, pakaian yang ada di pakaian di dalam lemari itu. Rottabat saha Aisyah tuh. Nah, dirapihkan oleh Aisyah. Oke. Jadi rottabat ini menggunakan jumlah fi'liyah dari fi'il madhi. Aisyah itu adalah fa'il, subjek dari yang merapikan rottabat ini. Berikutnya al-makulatu, makanan-makanan itu makanan, al-makulat sesuatu yang dimakan. Al-makulat sama dengan at-taimah ya. Tanawalaha ja'iun, dimakan oleh orang, dilahap oleh orang lapar. Nah, ini adalah ja'iun, itu adalah yang fa'il dari tanawala. Rattaba, siapa yang merapikan adalah Aisyah. Berbeda dengan ini adalah langsung. Tetapi kalau di sini jumlah fi'liyahnya menjelaskan kepada mubtada tetapi bukan pelakunya. Oke, bukan fa'ilnya, tetapi dia adalah di sini sudah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Atiflu, nah ini kembali lagi ke contoh yang seperti sebelumnya. Atiflu, anak laki-laki itu, sa'ada abahu, membantu ayahnya bil amsi kemarin. Jadi atiflu mubtada, subjeknya dijelaskan oleh sa'ada abahu. Ini adalah yang merah adalah jumlah fi'liyah yang menjelaskan kepada tiflu ini. Oke, yang terakhir perhatikan ketika ditanya mana khobar dari al-masjid. Masjid itu dijelaskan oleh apa? Nah, ketika ada alif lam, masih alif lam ini belum selesai. Al-masjidu, al-jami'u, al-kabiru, allazi. Nah, masjid jami yang besar itu allazi yang banahul muhandis, dibangun oleh insinyur al-masyhuru yang terkenal itu Yaqo'u. Maka dijelaskan dengan kata Yaqo'u. Terletak fi wasatil madinati, di tengah kota. Yaqo'u yang merah ini adalah jumlah fi'liyah yang menjelaskan kepada al-masjidul kabir. Apa yang terletak ya masjid ini? Al-masjidul jami'ul kabir alladzi banahul muhandisul masyhur. Nah, yaqo'u ini adalah jumlah fi'liyah yang menjelaskan kepada al-masjidul jami. Jadi sudah paham kenapa disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah? Karena di dalam fa'il, di dalam fi'il kata kerja, dalam struktur bahasa Arab melekat biasanya subjek yang disebut dengan fa'il. Oke. Nah, ini adalah i'rab khabar jumlah fi'liyah. Hanya simpel saja i'rabnya. Muhammadun yastaiqizu minan naumi. Muhammadun mubtadaun marfu'un. Nah, mubtadaun subjeknya ya, mubtadaun marfu'un. Muhammadun dibacanya karena dia mubtada, bukan Muhammadan atau Muhammadin. Muhammadun, setiap ketemu isim di awal kalimat harus percaya diri membacanya marfu'un. Muhammadun mubtadaun marfu'un bid-dhamati, bid-dhamah, dengan menggunakan dhamma. Yastaiqizu, ini simpelnya adalah khobarul mubtada minal jumlah al-fi'liyah. Cukup sebenarnya seperti ini ya. Predikatnya yang terdiri predikat dari jumlah fi'liyah. Tetapi kalau yang panjang i'rabnya adalah yastaiqizu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yastaiqizu, bukan yastaiqizu atau yastaiqizi. Bil dhamma, wa fa'iluhu dhamirun. Nah, fa'il ini subjeknya dhamirun, kata ganti ya'udu ila Muhammad, kepada Muhammad, fi mahalli raf'in khabar mubtada, menempati posisinya rafa karena dia adalah khabar mubtada. Min harful jar, an-naumi ismun majrur bimin, maka bacanya minan naumi ya, minan, kadang ada min maka dibacanya majrur kasroh minan naumi.
Contoh berikutnya adalah al-waladu yagsilu asnanahu. Al-waladu tentu saja mubtada, mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Yagsilu, nah ini adalah khabar mubtada minal jumlah al-fi'liyah. Asnanahu nggak usah dipanjangin juga nggak apa-apa ya kalau mengi'rabnya. Asnanahu adalah maf'ulun bih. Asnana maf'ulun bih mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah dhahirah wa huwa mudhafun. Kenapa mudhaf? Karena masih ada hu yang nempel di dalam asnan ya. Mudhafun ilaih, isim ketemu isim. Nanti kita belajar mudhafun idhofah. Berikutnya adalah al-ghurfatu mubtada. Al-ghurfatu mubtadaun marfu'un bidhamah. Nadzafahal khadimu. Ini adalah nadzafa fi'lun madhi. Kalau mau dijelasin adalah nadzafa fi'lun madhi mabniun alal fathi. Ha fi mahalli, dia maf'ulun bi ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Al khadimu fa'ilun. Marfu'un bidhamah. Ini nadzafa al-fi'lu wal fa'il. Al-fi'lu. Fa'ilnya ada di sini nih, al-khadim di dalam fa'il. Al-makulat al-makulatu tatanawalaha jai'un. Al-makulatu ini adalah mubtada'nya, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi mubtada'un marfu'un bidhamah. Tanawala khabarul mubtada minal jumlah al-fi'liyah. Ini adalah predikat dari jumlah fi'liyah. Ha maf'ulun bihnya, jai'un fa'ilun marfu'un bidhamah. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah sanaltaqi fil madatil khamisah. Kita akan jumpa pada materi yang kelima. Wahia khabarul jumlah al ismiyah, yaitu predikatnya jumlah ismiyah minal jar wal majrur. Nanti kita akan bahas jar wal majrurnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.